wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, Bangga Dr. Hasan Mansur MAG, segenap pengurus Kota Medan yang berhadir, para pengurus MUI kecamatan Kota Medan yang berhadir, dan tentunya segenap para ahli ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang berhadir di acara muhasabah evaluasi akhir tahun 2025 di lingkungan MUI Kota Medan, tausiah doa, merupakan suatu penghargaan besar bagi saya diundang untuk dapat memberikan tausiah di kesempatan berbahagia ini. Saya tahu betul tentunya paling sulit memberikan tausiah untuk yang biasa memberi tausiah. Semua sudah berhadir di sini, para ahli ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Tadi digambarkan oleh ketua umum kita, ini adalah potret ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang tentunya melekat ada dua tanggung jawab berat dipikul para pewaris. Kalau cerita yang pertama berarti kita cerita mengenai Nabi sebagai muballigh, ya, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Pewaris Nabi itu siapa? Orang-orang yang melanjutkan tugas Nabi, menyampaikan pesan-pesan yang datangnya dari Allah. Saya kira untuk tugas pertama ini kita merasa alhamdulillah umat ini tak pernah kurang membantu. Umat ini tak pernah kurang stok, walaupun tiap zaman ada tantangan dan dinamikanya. Namun alhamdulillah yang belajar agama, bertafakuh fiddin, dan yang ingin melanjutkan misi pertama ini ada. Tapi ketika kita berbicara mengenai ulama sebagai warasatul anbiya, tersisa misi kedua. Inilah yang nampaknya agak sangat berat untuk kita pikul dan lanjutkan bersama. Kita bicara sosok Rasulullah, sosok Nabi, sosok Rasul yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa? Karena memang kalau sekedar ngomong itu jauh lebih mudah daripada bagaimana seseorang itu mampu menjaga martabat dirinya, kehormatan. Seperti dikatakan Ustaz Hasan Mansur tadi, ulama ini bukan lagi sekedar sosok, tapi kelembagaan, ya. Sehingga ketika seorang itu dia bergabung menjadi pengurus atau anggota MUI, bagaimana gerak-geriknya, setiap tingkah ucapannya, semuanya itu dituntut dengan standar tinggi. Kenapa? Karena dianggap kita adalah warasatul anbiya. Untuk itu kita semua tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Di tengah kesibukan kita semua, ketika kita menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita di antara hamba-hambanya yang diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan lembaga kenabian tadi. Ini merupakan satu kehormatan yang juga satu kemuliaan yang luar biasa. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan
kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan giring dia, tuntun hatinya untuk terus memperdalam ilmu agama. Salawat pakai salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat nanti. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai muhasabah, maka seperti yang tadi diisyaratkan singkat oleh Pak Wadi, kenapa sebenarnya perlu muhasabah? Karena sesungguhnya hari-hari itu sama, pergantian tahun pun sama saja. Tapi kenapa lahir momentum dan urgensi bagi kita semua untuk bermuhasabah? Ini tak lepas dari apa yang dikatakan seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika beliau mengatakan, ayyuhal insan innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmun inqadha bid'un mink. Wahai manusia, hakikat dirimu itu adalah sekumpulan hari. Apabila satu hari berlalu, maka sesungguhnya sebahagian dari diri kita telah pergi. Jadi cerita muhasabah berangkat dari kesadaran kita semua, modal kita terpenting sebagai individu, sebagai organisasi MUI, atau sebagai bangsa dan negara Indonesia ini. Modal paling mahal yang Allah titip untuk kita itulah modal waktu. Modal waktu. Tadi ketua kita sudah menyampaikan, beliau berkabar MUI cerita sedikit tentang ayahanda Profesor Hasbalah Taib. Mungkin kalau kita lihat para pendahulu kita, para ulama-ulama kita terdahulu, ya mungkin tinggal beberapa yang masih Allah berikan. Nikmat masih dapat membersamai kita. Nah, berangkat dari hal inilah tadi disampaikan. Walaupun tadi bagaimana ketua kita sudah menyampaikan banyak yang sudah dibuat MUI. Mau cerita aspek politik, aspek pembinaan umat lewat masjid, aspek ekonomi, bahkan sudah merambah ke dunia digital, ya, dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi tetap saja kita semua wajib menyadari bahwa begitulah modal waktu. Setiap waktu bergulir, kita harus bersiap dengan tantangan baru yang tak akan pernah berhenti, menjadi bagian dari perjuangan kita dalam kehidupan. Tadi Profesor Mustafa Kamal membuka acara ini dengan ayat yang begitu relevan dengan apa yang kita hadapi semua saat ini. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, ya memang kau dalam hidupmu selalu dihadapkan dengan banyak masalah. Jadi ketika kita melihat mau berganti tahun, justru datang musibah silih berganti, ini menguatkan kembali pesan Allah yang disampaikan pada kita lewat ayat tadi. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya beragam musibah, ujian dan cobaan yang datang, kalau disikapi dari sisi mungkin kita melihat dengan kacamata ma'rifatullah, boleh jadi tidak ada satupun musibah kecuali diistilahkan juga dalam Al-Quran sebagai ni'amahu zahiratan wa batinah. Ada juga namanya nikmat batin. Nampak luarnya itu bencana, nampak luarnya itu merugikan, tak menyenangkan hati. Tapi lihat bagaimana lewat ujian yang ditimpakan kepada kita semua, ya, termasuk MUI Kota Medan pun
lewat laporan dari Pak Ketua tadi sudah menunjukkan, ya, dipercaya oleh umat. Bagaimana umat juga menitipkan sumbangannya lewat kita. Belum lagi bagaimana anggaran di sini ada, kita juga bisa berbuat sesuatu untuk menunjukkan partisipasi dan kontribusi, ya, MUI Kota Medan ini untuk banyak hal positif. Para hadirin yang saya muliakan, bermuhasabah tentunya secara teori harus diawali dengan keyakinan kita. Sebanyak apapun yang mudah kita buat, tetap juga yang namanya muhasabah berangkat dari prasangka buruk untuk diri sendiri. Makanya orang yang selalu memandang dirinya sudah hebat, sudah bagus, gak akan pernah bisa muhasabah. Sebaliknya orang yang hanya mencari-cari kesalahan orang. Tadi bahkan Pak Wali Kota pun menyinggung, banyak sifat di antara kita ini nampak orang hebat sedikit langsung iri. Ya. Selama kita lebih banyak mencari kambing hitam di luar diri kita, maka tidak akan pernah berjalan namanya proses evaluasi dengan baik. Evaluasi itu berangkat, walaupun aku sudah berbuat, tapi kita meyakini banyak ruang-ruang kekurangan dari apa yang kita usahakan. Dan ini sesuatu yang saya kira sangat wajar. Sangat wajar. Namanya manusia berusaha. Bahkan Nabi yang ketika umat pun semuanya berkata kepada Rasulullah, "Nasyhadu annaka qad ballaghta risalah." Ya Rasul, kau sudah tunaikan kewajibanmu, sudah kau sampaikan risalah. Tapi Nabi pun dalam pesan terakhir tetap mengatakan, tolonglah yang dengar sampaikan kepada yang tak dengar. Artinya tetap Nabi Muhammad merasa ada kekurangan. Nah, jadi MUI Kota Medan ini termasuk organisasi yang tentunya sebagaimana slogannya, satu sisi adalah khadimul ummah, pelayan bagi umat. Dewasa ini tentunya umat dihadapkan dengan begitu banyak hal yang kadang-kala tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan semata. Kalau mungkin dulu orang MUI nanya apa fatwa ini, apa hukum untuk masalah itu. Tapi kita sekarang sudah berada di masa bagaimana segala aspek itu seperti tidak ada saling sekat antara politik dengan ekonomi, ekonomi dengan pendidikan, pendidikan dengan sosial, sosial dengan seni dan budaya. Hampir tak bisa kita klasifikasikan masalah ini hanya masalah ini saja. Semuanya berkaitan satu dengan yang lain. Nah, disinilah para hadirin rahimahumullah, bagaimana satu sisi kita menyadari tantangan MUI pun semakin berat, ya. Segmen-segmen yang harus mampu dijangkau juga semakin banyak, ya. Bahkan bisa kita katakan hampir tidak memungkinkan kita itu bisa menyentuh semua yang wajib kita sentuh, kecuali MUI ini menjadi satu lembaga, satu organisasi yang mengedepankan nilai-nilai ta'awun dengan berbagai mitra-mitra yang ada demi mewujudkan misi. Jadi kita lihat tadi selama ini boleh jadi MUI sudah banyak buat program tadi. Ya, ada Kapolres baru datang kemari, ya, silaturahim. Karena memandang perannya MUI. Ya. Begitu juga sudah mulai kita bukan lagi dikunjungi, jemput bola. Dikatakan tadi oleh Pak Ketua Gambara, sudah mengunjungi banyak sekolah, banyak lembaga. Dan ini kami kira menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Ya. Mengingat boleh jadi sering sekali yang dikeluhkan umat kepada kita saat ini, apalagi orang-orang yang mungkin bergerak di masyarakat,
dan peristiwa-peristiwa yang menuntun. Nah, ini juga lewat turun tadi kita berharap, ya, kalau dulu dikenal mazhab Hanafi, ya, bahkan belum ada kejadian itu disiapkan fatwanya, ya. Kenapa? Ini menunjukkan bagaimana satu cara pandang yang sangat futuristik untuk menyiapkan. Kenapa? Dari banyak kasus-kasus yang terjadi, kita pun jangan ulangi. Tapi bisa dalam hal ini lewat kegiatan tur, bermitra, berkolaborasi dengan banyak mitra-mitra MUI yang sudah berjalan. Ini satu hal yang kami kira sangat penting sekali. Para hadirin yang saya muliakan, memang kalau cerita tentang muhasabah ini kan lebih banyak cerita masa lalu. Karena yang kita evaluasi yang sudah berjalan. Maka sebenarnya muhasabah itu tak cukup kalau hanya berhenti sampai di muhasabah. Tujuan muhasabah dalam Islam adalah bagaimana muhasabah bisa melahirkan yang namanya iradatul taghyir. Orang sering sekali sakit, tapi karena tak pernah merasa sakit, gak pernah ke dokter. Ke dokter Pak, gak rasa sakit kok. Kita bermuhasabah karena kita itu lihat, ada yang kurang di sini, ada yang kurang di sini. Tujuan muhasabah lahir setelah muhasabah yang namanya tahdid, perencanaan. Tadi Pak Wali sudah sampaikan ada di titik program untuk MUI Kota Medan buat ini, harapannya bagaimana ke depan. Ini menunjukkan bahwasanya muhasabah bukan sekedar mengukur apa yang sudah dikerjakan, tapi bagaimana lewat penilaian itu kita juga membuat satu perencanaan. Makanya satu hal yang menarik, jamaah rahimahumullah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, dimensi ayat kaitan dengan waktu itu, Quran bicara masa lalu hampir berimbang dengan masa depan. Tapi lebih banyak Quran berbicara masa kini. Jadi kalau kita cerita muhasabah, oke. Tapi kadar cerita masa lalu jangan pula nggak seimbang dengan kadar perencanaan untuk masa depan. Dan apa yang bisa dibuat sekarang dan hari ini juga lebih penting daripada sekedar kita mengukur-ukur apa yang sudah kita lakukan. Nah, disinilah kami mengira, ya, bagaimana lewat acara muhasabah pada kesempatan yang berbahagia ini ada banyak hal yang kami kira penting. Pertama, kalau cerita 2025 dalam konteks global, umat Islam di level global ini juga dihadapkan banyak peristiwa. Saudara kita di Gaza misalnya, ya, perang hampir 2 tahun lebih, ya, tapi lihat bagaimana solidaritas Muslim sedunia, bahkan lewat penderitaan saudara kita, ini jadi asbab di antara sebab yang paling banyak menggugah hati orang non-Muslim untuk kemudian memeluk Islam. Ini kan membenarkan juga apa yang Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Di balik hal yang buruk mungkin ada kebaikan lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Kita lihat saudara kita sekarang isu-isu disintegrasi bangsa pun mulai gara-gara dinilai oleh sekelompok orang lambat ditangani bencana. Tapi disinilah kami kira bagaimana peran ulama dalam hal ini MUI. Di sini kita juga jangan pula seperti terkesan menyiram minyak ke arah api. Bagaimana? Justru dikatakan oleh Pak Wali tadi, peran ulama menenangkan inilah yang penting. Satu sisi kita ingatkan mana yang melenceng, tapi sisi lain peran kita termasuk di isu-isu global, isu-isu nasional, isu-isu regional, bahkan yang menyangkut langsung apa yang menjadi tantangan di tengah kota Medan. Ini juga menjadi hal yang
kita kira tak boleh kita abaikan. Nah, untuk itulah kami ya melihat satu sisi apa yang sudah kuat, yang sudah banyak yang positif sekali. Yang mana hal-hal positif itu perlu kita tambah. Ya. Bukan sekedar kita pertahankan, tapi kita tambah. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang masa depan, ini nggak keluar dari dua kemungkinan. Di dalam Al-Quran, di saat Allah bercerita tentang salah satu hukum yang diberlakukannya, ada namanya sunnatul taghyir. Kebiasaan Allah dalam membuat suatu perubahan. Perubahan ini terkadang dari yang baik kepada yang lebih baik. Terkadang dari yang baik kepada yang lebih buruk. Dari yang buruk kadang-kadang menjadi baik. Dari yang buruk kadang-kadang makin menjadi lebih buruk. Nah, sekarang kita ini dalam konteks MV kita, konteks kita di Kota Medan, konteks kita di Indonesia, macam mana? Kita pahami rumusnya. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala ibadihi hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu kata Allah, Allah tak akan ubah satu kondisi penuh nikmat yang diberikan Allah kepada penduduk satu negeri. Tiba-tiba nikmat itu hilang, turun bencana, turun hal yang buruk. Itu tak akan terjadi. Allah tak akan merubah perlakuannya kepada kita sampai kita yang berubah terlebih dahulu sikap kita kepada Allah. Jadi konteks ini termasuk menjadi isu penting bagian saya kira program kerja itu di depan. Ya, termasuklah kalau hablum minallah sudah banyak dibahas, hablum minannas banyak dibahas, hablum minal alam. Ya, gimana interaksi dengan alam sekitar, ciptaan Allah. Ya, ya. Ini makin banyak kesurupan, banyak orang sekarang ahli ruqyah, gitu ya. Nah, ketika yang diganggu mungkin alam jin. Ya. Begitu juga yang diganggu, ya. Ketika manusia merekayasa genetika, ya, genetika tumbuhan dirubah, genetika binatang dirubah, muncul penyakit-penyakit tak pernah ada sebelumnya. Sekarang ketika manusia dengan kerakusannya, wah, pohon semua ditebani, ya, eksploitasi berlebihan terhadap tambang dan hasil bumi. Nah, ini juga termasuk bagaimana satu sisi hal-hal yang berkaitan dengan hablum minal alam itu juga bagian dari kita. Ya. Kenapa sih katakan demikian? Kita merubah perilaku kita terhadap Allah, Allah merubah perilakunya terhadap kita. Nah, ayat yang lain di surah Al-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau di surah Al-Anfal tadi kata ulama, ini cerita perubahan dari positif ke negatif. Maka di surah Al-Ra'd ini konteksnya kita dalam kondisi negatif, gimana biar berubah jadi positif? Itulah konteks surah Al-Ra'd ayat 11. Allah takkan berubah kondisi satu kaum sampai kita sendirilah yang memulai. Nah, jadi termasuk saya kira tadi kan Pak Wali Kota sampaikan, idola sekarang kok malah banyak artis, kok banyak aktor, seniman. Ini perlu juga. Kadang-kadang saya nengok pas makan di Bangladesh, ya, di warung Aceh, banyak kadang-kadang dibuat foto-foto ulama Aceh. Ini menjadi inspirasi juga. Beginilah didoktrin supaya cinta sama ulama. Ulama kita di Sumatera Utara juga tak kalah banyak.
berperan di situ. Bekerja sama, kolaborasi dengan banyak kampus. Ya, beberapa waktu yang lalu juga ini baru akan diluncurkan. Ya, Prof. Asfalah dengan Ustaz Nasir ini menulis 8 tokoh ulama di Sumatera Utara mau diluncurkan, saya kira mungkin di awal bulan Januari nanti. Nah, jadi bagaimana MUI juga dalam konteks yang demikian, ya, kalau kita yang mendekatkan ulama dengan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa dikenal dan cinta kepada para ulama. Ini saya kira satu poin yang penting. Kenapa? Yang namanya kita pengen berubah menjadi lebih baik, dikatakan oleh para ulama, iradatut taghyir tatawaqqafu ala idaratit taghyir. Gak mungkin kita cuma pengen berubah, tapi kita tak tahu memanage bagaimana berubah. Memanage bagaimana berubah lebih baik. Itu juga ada ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Ada ilmunya. Nah, jadi disinilah kita berbangga hati. Ya, hadir di kesempatan musyawarah kali ini ulama-ulama Kota Medan lintas zaman, dari segi usia beragam. Ini menunjukkan kaderisasi tetap berjalan. Ini menunjukkan kita juga bukan bekerja sebagai satu ya saling dikatakan berkompetisi satu dengan yang lain, tidak. Saya selalu ingatkan, ini ada satu jawaban paling indah pernah dijawab oleh Abul A'la Maududi. Siapa Abul A'la Maududi? Dia adalah pendiri jamaah Islamiyah di Pakistan. Waktu itu hampir seluruh di akar rumput antara pengikut jamaah Islamiyah dengan pengikut jamaah tabligh berkelahi terus, rebutan masjid. Ya, ini juga bagian dari kondisi. Kita lihat realitas di tengah masyarakat kita. Kalau dulu hanya sekedar kudeta partai, kudeta organisasi, sekarang kudeta BKM. Nah, ini juga muncul. Tantangan juga ada dapat. Kenapa bisa terjadi? Karena mindset belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Apa jawaban Abul A'la Maududi ketika disampaikan kepadanya, bagaimana tanggapan Anda tentang jamaah tabligh yang banyak menyerobot masjid-masjid kita dan membuat ya kelompok sendiri? Dengan bijaksana Abul A'la Maududi menjawab, sesungguhnya saudara-saudara kita dari jamaah tabligh, mereka sedang mengisi kekosongan yang selama ini kita juga masih abaikan. Kalau berpikir kita, ya jangan pula antara ulama senior sama junior ini menganggap, oh ini bahaya nih, aku terbuang nanti. Kalau berpikir kita seperti itu, nggak akan besar. Dan kelembagaan ulama ini tidak akan kuat. Tapi kita harus paham, ya aku mengisi kekosongan yang tak bisa diisi. Kita saling melengkapi. Nah ini kita berharap mudah-mudahan ya bagaimana program-program MUI Kota Medan. Apalagi tadi MC pun sudah titip pesan sama wali kota ditambah anggaran. Nah, kalau makin cair anggaran, insya Allah makin banyak program yang bisa dibuat oleh keluarga besar MUI Kota Medan. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita terus berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut para ulama kita, ya tetap mendengar nasihat para ulama, sehingga kalau umara dan ulama bersinergi, disitulah tetap kekuatan umat ini. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau dalam penyampaian dinilai banyak kekurangan di sana sini. Wallahu musta'an. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.